Bagaimana jika seorang jenderal menghajar seorang oknum polisi yang menilang motor adiknya? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Langkah kaki Jenderal Kopassus Baharudin menggema tegas di sepanjang lorong utama kantor polisi sektor kota itu. Suara solbot militernya menghantam lantai granit dengan irama teratur dan mantap, seperti genderang perang yang mengetuk hati siapapun yang mendengarnya. Sosok tegap berbalut seragam loreng lengkap dengan pangkat 3 bintang di pundaknya langsung menyita perhatian seluruh ruangan. Percakapan para pengunjung terhenti, jemari para petugas berhenti mengetik, dan bahkan suara televisi di sudut ruangan terasa tenggelam oleh aura yang dibawa pria itu. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Sorot matanya tajam dan tak memberi ruang untuk keraguan. Ia datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai peringatan. Beberapa polisi muda buru-buru berdiri, membetulkan posisi hormat mereka, namun Baharudin hanya melirik tanpa membalas. Wajahnya dingin, namun dalam tatapannya terlihat bara yang nyaris meledak. Ia melangkah lurus menuju meja pelayanan utama, tanpa sedikit pun melambat. Punggungnya tetap tegak, dada bidangnya menunjukkan bahwa ini bukan hanya seorang jenderal. Ini adalah simbol hidup dari disiplin dan kehormatan tentara. Di balik meja, seorang petugas piket tampak kaget setengah mati. Bibirnya terkatup, tangannya langsung refleks meletakkan pulpen. Seperti tahu bahwa yang berdiri di hadapannya bukan orang biasa. Saya, Jenderal Baharudin, ucap Baharudin tanpa berteriak. Namun, setiap katanya bergema kuat dan dalam. 2 hari lalu, adik saya dirazia saat keluar dari kampusnya. Motornya ditahan, tanpa bukti pelanggaran yang jelas, tanpa surat penyitaan. Hari ini saya minta penjelasan lengkap. Suaranya rendah, tapi berwibawa, dan seluruh ruangan seolah menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Petugas piket, seorang bribda muda, tampak kehilangan warna di wajahnya. Wajahnya pucat, matanya berkedip cepat, dan keringat mulai membasahi kerah bajunya meski pendingin ruangan bekerja maksimal. Tangannya bergetar saat mencoba meraih interkom di samping meja. Izin Pak, saya panggilkan petugas yang menangani razia itu. Gumamnya terbata, bahkan nyaris tak terdengar. Ia menekan tombol komunikasi sambil mencuri pandang ke wajah sang jenderal yang berdiri hanya 1 meter darinya. Unit razia ke lobi, segera, ujarnya lewat radio. Mencoba menjaga suara tetap tenang. Di sekeliling ruangan, beberapa petugas polisi lain mulai saling melirik. Jelas menyadari situasi panas sedang mengerucut. Ketegangan menggantung di udara dan semua orang tampaknya tahu. Satu kata atau gerakan yang salah bisa memicu badai. Dari balik lorong sempit menuju ruang dalam, terdengar suara langkah berat mendekat. Seorang polisi berseragam lengkap muncul. Tubuhnya kekar dengan gaya berjalan santai seperti tak ada masalah berarti. Di ketiaknya terselip map lusuh dan wajahnya menampakkan ekspresi malas yang dibalut senyum sinis. Rambutnya cepak, tapi bukan model disiplin, lebih mirip asal potong. Ketika matanya bertemu dengan pandangan Baharudin, ia justru menyipitkan mata dengan sikap meremehkan. Saya yang merazia motornya, ucapnya sembari melemparkan map ke atas meja dengan gerakan seenaknya. Ada yang bisa saya bantu, Pak Jenderal? Lanjutnya, dengan nada suara yang terlalu santai untuk situasi yang sedang memanas.
Ia bahkan tidak memberi hormat, dan beberapa rekan di sekitarnya tampak menahan napas melihat betapa cerobohnya sikap polisi ini. Baharudin tetap diam sejenak. Napasnya tertahan, matanya mengamati pria itu dari atas ke bawah. Lalu ia bicara, pelan, namun seperti sembilu yang mengiris diam-diam. Adik saya mahasiswa teknik sipil. Hari itu dia baru keluar dari ruang kelas dan memarkir motornya di area resmi milik kampus. Tidak ada pelanggaran, tidak ada peringatan. Tapi motornya kalian tahan 2 hari. Tanpa surat resmi, tanpa bukti pelanggaran, dan tanpa pemberitahuan. Bahkan pihak kampus tidak dilibatkan. Ia melangkah 1 langkah mendekat. Jarak mereka kini hanya sebatas nafas. Saya ingin dengar darimu sekarang. Kenapa kau tahan motornya? Dengan hukum apa? Pasal apa? Dan dasar apa? Jangan pikir saya datang sebagai keluarga. Saya datang sebagai seorang prajurit yang tahu betul mana keadilan dan mana pemerasan. Suasana mendadak mencekam dan beberapa petugas lain mulai bergerak perlahan, menjaga jarak, khawatir badai akan pecah dalam hitungan detik. Polisi itu mendengus pelan. Wajahnya tetap menunjukkan sikap pongah. Ia menyandarkan punggungnya ke meja pelayanan dengan santai. Seolah-olah kantor polisi itu adalah wilayah kekuasaan pribadinya. Tangannya menyilangkan lengan di dada. Dan dengan nada meremehkan, ia berkata, "Kalau mau motor balik ya tebus 2 juta. Mau jenderal, presiden, atau rakyat biasa, semua harus ikut aturan." Matanya menyipit saat ia menambahkan, "Aturan saya." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan suara lebih pelan, namun penuh tantangan. Satu alisnya terangkat, lalu ia menyeringai dan tertawa kecil, seperti sengaja menyiram bensin ke atas bara api. Suasana seketika mencekam. Beberapa polisi lain melirik cepat, berharap ini hanya lelucon. Tapi mereka tahu betul, pria yang mereka hadapi bukan tipe yang bisa ditantang sembarangan. Ruangan terasa makin panas, bukan karena suhu, tapi karena tensi yang menggantung di udara. Mata semua petugas mulai terarah ke arah 2 sosok yang kini berdiri, hanya sejengkal jaraknya. Mereka tahu ini bukan percakapan biasa. Ini bisa berubah jadi konflik dalam hitungan detik. Baharudin maju 1 langkah. Langkahnya lambat tapi penuh tekanan. Seperti tank lapis baja yang mendekat tanpa henti. Suaranya tetap tenang, tapi getarannya cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Kau minta uang tanpa dasar hukum? Tak ada bukti pelanggaran, tak ada surat resmi, tapi kau tahan kendaraan warga, lalu minta tebusan. Baharudin mengatur napas, menahan amarah yang mulai menyentak dalam dadanya. Ini bukan aturan, ini pemerasan, dan kau baru saja melakukannya di depan seorang jenderal aktif. Di sudut ruangan, seorang petugas muda nyaris menjatuhkan map yang dipegangnya karena gugup. Namun bukannya gentar, polisi itu malah melipat lengan dengan lebih santai. Ia memiringkan kepala, lalu mencibir tajam. "Begini sistem kami, Jenderal," ucapnya, seakan menjilat ludah sendiri yang sebelumnya disebut sebagai aturan. "Kalau semua mau cepat, ya bayar. Begitu cara mainnya. Mau pakai seragam atau tidak, tetap harus keluarin duit. Gak usah so bersih, dunia ini kotor." Tangannya lalu terangkat, dan dengan gerakan seenaknya, ia menjentikan jari di udara, lalu mengarah ke wajah Baharudin. "Jangan sok suci di sini," ucapnya dengan senyum mengejek. Nada suaranya makin naik, dan jemarinya nyaris menyentuh pipi sang jenderal. Beberapa polisi lainnya melihat langsung menegang. Mereka tahu, sentuhan kecil bisa memicu ledakan besar. Tapi si polisi rupanya terlalu bodoh atau terlalu congkak untuk menyadarinya. Baharudin tetap diam. Rahangnya mengeras, dadanya naik turun pelan. Di medan perang, ia pernah menahan peluru dan ledakan. Tapi kali ini, yang datang padanya bukan peluru, melainkan penghinaan terang-terangan.
Dan ketika polisi itu akhirnya mendorong dadanya dengan telapak tangan, hanya sedikit, hanya sentuhan, dunia seolah berhenti sejenak. Dorongan itu bukan hanya menyentuh tubuh, tapi menyalakan bara amarah dalam diri seorang tentara tempur yang selama ini terlatih untuk disiplin, bukan diinjak harga dirinya. Wajah Baharudin berubah, sorot matanya membara, rangnya kaku seperti baja yang siap ditempa. Nafasnya pelan, namun gerakannya berikutnya akan mengubah ruangan itu menjadi tempat pelajaran keras. Tanpa aba-aba dan tanpa memberi kesempatan si polisi menyadari kesalahannya, Baharudin menggerakkan tubuhnya dengan kecepatan luar biasa. Satu pukulan telak, tajam dan terukur menghantam rahang kiri polisi itu. Suaranya keras, seperti tulang retak bercampur dentuman meja kayu yang tergeser. Tubuh si polisi terhuyung ke samping, matanya terbelalak, lalu terjatuh menabrak sudut meja pelayanan. Kertas-kertas beterbangan, map terlempar, dan kursi terguling keras ke lantai. Beberapa petugas di sekitarnya langsung melompat mundur dengan panik. Tak satu pun berani mendekat. Ada yang langsung berdiri tegak di sudut ruangan, ada pula yang mematung di tempat. Polisi yang barusan menghina jenderal itu kini tergeletak di lantai, menggeliat sambil mengerang. Tapi Baharudin belum bergerak dari tempatnya berdiri. Wajahnya tetap keras, siap memberi pelajaran yang lebih dalam jika ada yang berani mengulang kesalahan serupa. Polisi itu mencoba bangkit. Tangannya gemetar menopang tubuhnya yang sudah kehilangan keseimbangan. Darah menetes dari sudut bibirnya, menodai lantai ubin putih yang kini penuh dengan bekas jejak sepatu dan percikan kekacauan. Matanya nanar, berusaha fokus meski penglihatannya buram oleh rasa sakit dan malu. Namun belum sempat ia tegak sepenuhnya. Sebuah tendangan cepat dan terukur menghantam langsung ke ulu hatinya dengan kekuatan yang mengejutkan. Tendangan itu bukan sembarangan. Didorong oleh pengalaman bertahun-tahun bertempur dan naluri mematikan dari seorang yang terlatih dalam situasi paling ekstrim. Napas polisi itu terputus seketika. Dia terlipat seperti kain basah yang dibanting, lalu jatuh lagi. Lebih keras kali ini. Membentur lantai dengan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara benturan tubuhnya menggema di dalam ruangan, diikuti oleh desahan nyeri yang nyaris terdengar seperti jeritan tercekik. Ia terkapar, menggeliat, berusaha menarik napas, tapi paru-parunya seolah menolak bekerja. Kesombongan yang tadi menyelimuti wajahnya kini telah sirna. Digantikan rasa takut dan kesadaran bahwa dia telah menyinggung orang yang salah. Baharudin tak memberi waktu untuk pulih. Tubuhnya bergerak cepat seperti mesin tempur yang tak bisa dihentikan. Dalam satu tarikan napas, siku kirinya meluncur dan menghantam pelipis lawannya dengan presisi mematikan. Kepala polisi itu terpelanting ke samping, nyaris pingsan. Namun Baharudin masih belum selesai. Seolah tubuhnya diatur oleh semacam ritme kemarahan yang tertanam sejak lama. Lutut kanannya naik, menghajar rusuk si polisi dengan kekuatan yang cukup untuk mematahkan tulang sapi. Terdengar bunyi seperti kayu patah, entah dari rusuk atau dari mental si polisi yang kini sepenuhnya hancur. Polisi itu menggeliat lemah, mengerang lirih, lidahnya tergigit, dan air mata mulai merembes dari sudut matanya. Ia tak lagi mencoba membela diri. Ia bahkan tak lagi mampu mengangkat tangan. Dalam hitungan detik, pria berseragam itu berubah dari sosok arogan menjadi tubuh setengah sadar yang tak berdaya, digilas oleh kekuatan yang tak bisa ia pahami. Baharudin masih berdiri di atasnya. Napasnya teratur. Matanya tajam, sama sekali tak menunjukkan ampun. "Ini akibatmu mempermainkan hukum," teriak Baharudin. Suaranya menggelegar seperti suara petir di tengah malam yang sunyi. Tangannya mencengkeram keras-keras seragam polisi itu. Lalu dengan satu gerakan bertenaga,
Ia mengangkat tubuh lawannya dan membantingnya ke dinding. Tubuh si polisi menghantam tembok beton dengan suara yang begitu keras hingga membuat beberapa orang yang menyaksikan terlonjak ketakutan. Gema benturan itu terdengar panjang, mengisi seluruh ruangan seperti dentuman gendang perang. Debu berterbangan dari dinding yang retak, sementara tubuh polisi itu melorot perlahan tersandar lemas di sudut ruangan. Orang-orang yang sejak tadi hanya menjadi penonton kini membatu. Tak satu pun berani bergerak. Ini bukan sekadar redakan amarah biasa, ini eksekusi atas kejahatan moral. Sebuah tindakan yang mengandung pesan jelas bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Mata Baharudin menyala, bukan karena kebencian semata, tapi karena keyakinan bahwa keadilan tidak bisa ditukar dengan pangkat atau jabatan. Di matanya, lelaki berseragam di hadapannya itu bukan aparat. Ia adalah simbol dari kebusukan sistem yang harus ditegakkan kembali dengan tangan besi. Melihat rekannya hampir tak bernyawa, beberapa polisi lain yang berdiri di sudut ruangan mulai maju dengan langkah ragu. Tangan mereka bergerak ke arah senjata di pinggang, namun sebelum satu pun sempat bertindak, seorang perwira senior berpangkat komisaris, berambut mulai memutih, mengangkat tangan dengan cepat, memberi isyarat tegas untuk berhenti. Gerakannya tenang, namun penuh makna. "Diam," bisiknya pelan, tapi tegas, dan langsung dipatuhi tanpa pertanyaan. Para polisi itu mundur perlahan. Wajah mereka pucat, dan mata mereka tertuju pada sosok yang berdiri tegap di tengah ruangan. Baharudin. Mereka mengenal nama itu. Mereka mendengar cerita-cerita tentang operasi rahasia yang tak pernah tercatat dalam laporan publik. Tentang penyergapan di hutan Kalimantan. Tentang penyelamatan sandera di perbatasan Papua, tentang tubuh-tubuh musuh yang ditemukan dalam posisi tak masuk akal. Ini bukan tentara biasa. Ini adalah legenda tempur yang namanya masih dibisikkan di kalangan pasukan elit. Dan sekarang, legenda itu ada di depan mereka. Marah, dan tidak satu pun dari mereka cukup bodoh untuk menantangnya. Suasana mencekam itu pecah oleh suara langkah terburu-buru dari koridor. Sesosok pria berpakaian rapi masuk tergopoh-gopoh. Napasnya terengah, wajahnya penuh kecemasan. Dialah Kapolsek setempat, pemimpin tertinggi di kantor itu. Namun kini, bahkan jabatannya terasa tak berguna. Ia berhenti mendadak saat melihat kondisi ruangannya. Meja yang tergeser, kursi terguling, dan anak buahnya yang terkapar, nyaris tak sadarkan diri di lantai. Di tengah semua itu, berdiri tegak seorang pria berpakaian sipil. Namun aura militernya terpancar begitu kuat hingga membuat seluruh ruangan terasa sesak. "Pak Jenderal," ucap Kapolsek. Suaranya bergetar, matanya membelalak melihat siapa yang berdiri di hadapannya. "Tolong, tenang, kita bisa bicarakan baik-baik," katanya, mencoba menjaga nada suaranya agar tetap rendah, penuh hormat. Namun nada takutnya tak bisa disembunyikan. Dia tahu persis siapa yang sedang diajaknya bicara. Ini bukan sekedar seorang jenderal. Ini adalah prajurit yang kabarnya pernah menyergap satu batalion musuh hanya dengan tim kecil dan kembali hidup. Dan sekarang, prajurit itu marah karena keadilan telah diinjak-injak di markas polisi ini. Baharudin berdiri tegak. Tubuhnya masih menegang karena amarah yang belum sepenuhnya reda. Matanya menatap lurus ke arah Kapolsek. Dingin seperti baja, sorotnya penuh penilaian dan kekecewaan. "Kalau kau Kapolsek di sini," ucapnya. Suaranya datar tapi tajam seperti sembilu. "Maka bersihkan institusimu." Ia melangkah mendekat, lalu dengan gerakan cepat melemparkan sebuah map lusuh ke atas meja Kapolsek. Map itu jatuh dengan suara keras. Kertas-kertas berserakan di atas meja. Beberapa di antaranya
berisi catatan pungli, foto tangkapan mahasiswa, dan bukti transfer uang suap. Baharudin menunjuk map itu dengan telunjuk yang tegas. Ini kantor hukum, bukan tempat kalian memeras mahasiswa, mempermainkan nasib rakyat kecil demi uang rokok dan gengsi seragam. Kata-katanya bukan hanya teguran, tapi peringatan yang membawa ancaman tak kasat mata. Seluruh ruangan hening. Bahkan suara kipas angin di sudut ruangan seolah tak berani berputar. Tak ada yang berani menatap matanya terlalu lama. Dalam diam itu, kehadiran Baharudin terasa seperti bayangan besar yang mengintai kesadaran mereka semua, bahwa jabatan bisa membuat buta, tapi sekali ditampar kebenaran, semua topeng akan runtuh. Polsek menelan ludah. Wajahnya pucat. Tangannya sedikit bergetar saat membuka map yang dilempar Baharudin tadi. Satu demi satu lembaran bukti ia baca sepintas, dan ia tahu semuanya nyata, tak ada jalan lain. Ia segera berdiri, membenahi topi dinasnya, lalu mengeluarkan suara tegas dengan nada setengah menggertak kepada anak buahnya. "Rudi, Tony, bawa keluar motor milik adik Pak Jenderal. Lengkapi surat-suratnya, sekarang juga." Suaranya memecah keheningan, membuat para polisi yang tadi diam terpaku langsung bergerak. Ia lalu menoleh ke arah seorang petugas berseragam yang berdiri di pojok ruangan, wajahnya kaku karena takut. "Dan kau, tangkap Fadil. Proses dia hari ini juga, tak peduli siapa backingnya. Dia telah mempermalukan institusi kita." Perintah itu seperti petir yang membelah langit. Tanpa bertanya, tanpa membantah, para anggota langsung bergerak cepat. Tak ada lagi yang berani bermain api. Mereka tahu hari itu bukan hanya reputasi institusi yang dipertaruhkan, tapi juga nyawa, jika mereka membuat satu kesalahan lagi. Fadil, si polisi muda yang tadi memeras adik Baharudin, hanya bisa menunduk saat dua rekan sesama anggota memborgol tangannya. Wajahnya kini bukan lagi angkuh, melainkan penuh takut dan penyesalan yang terlambat. Di luar kantor, seorang pemuda berdiri di sisi motor yang masih dikandangkan. Wajahnya penuh kecemasan. Ia adalah adik Baharudin, seorang mahasiswa teknik yang selama ini hanya mengenal kakaknya sebagai pria sederhana yang jarang bicara soal masa lalu militernya. Pemuda itu menunggu sejak awal keributan dimulai, tapi tak pernah membayangkan bahwa sosok yang ia panggil, kakak, bisa menghancurkan satu institusi hanya dengan tangan kosong dan tekad membara. Ketika pintu kantor terbuka dan Baharudin melangkah keluar, pemuda itu segera mendekat. Matanya berkaca-kaca, suaranya gemetar menahan emosi. "Kak," katanya lirih, hampir seperti bisikan. Baharudin menatap adiknya dengan mata yang lebih lembut kali ini. Lalu mengeluarkan kunci motor dari saku jaket kulitnya dan menyerahkannya tanpa kata-kata. Tapi sebelum beranjak, ia menepuk pundak adiknya dan berkata tegas, "Sudah selesai. Tapi ingat, lain kali kalau kamu diperlakukan tidak adil, jangan diam. Diam itu menguatkan yang jahat." Kalimat itu menancap dalam, seperti pelajaran hidup yang disampaikan dengan darah dan amarah. Adik Baharudin mengangguk perlahan. Dan saat menerima kunci itu, ia tahu, hari ini ia tidak hanya mendapatkan kembali motornya, tapi juga pemahaman bahwa keadilan harus diperjuangkan, meski harus berhadapan dengan sistem yang bengkok. Baharudin sempat berhenti sejenak di ambang pintu, seolah masih ada satu beban terakhir yang harus ia lepaskan sebelum pergi. Ia berbalik, menatap seluruh ruangan yang kini diam bagai kuburan.
Mata-mata berseragam menunduk, tak sanggup bertatap langsung dengan pandangannya. Kalau sistem ini terus dibiarkan rusak, katanya lantang. Suaranya menggema di antara dinding beton. Maka, cepat atau lambat, rakyat akan lebih percaya pada kekerasan daripada pada keadilan. Ia melangkah maju, perlahan tapi mantap. Suaranya tak bergetar sedikit pun. Kalian yang di sini, kalian punya pilihan. Mau dipatuhi karena dihormati atau ditakuti karena kejam. Hormat itu butuh kerja keras. Takut itu hanya butuh senjata. Tapi ingat, ketakutan tak pernah tahan lama. Kalimat itu membekas di benak semua orang yang mendengarnya. Baharudin lalu memutar tubuh, berjalan keluar dengan langkah berat, namun penuh keyakinan. Ia tidak sekedar menyampaikan peringatan. Ia telah meninggalkan bom waktu moral di dalam institusi itu. Dan semua orang tahu, jika tak ada yang berubah, pria itu bisa kembali, dan kali berikutnya bisa jadi tak ada yang tersisa.